condong menegakkan suatu racun ya, atau gambaran kehitaman daripada ajarannya, ya orang udah pasti bang tahu kan, oh itu gelap, tinggalkan, kan begitu. Tetapi dia nggak mau, di ajarannya ini dibuat gelap totalitas, nggak mau. Jadi dibuat remang-remang dulu dia, ya kan. Nah jadi wajar itu abangku mereka memakai itu, mencuri itu. Sebenarnya pencurinya ini, pengadopsian tadi itu pencurian, tetapi dimodifikasi lah dia. Sama seperti uang palsu tadi kan, harus dia pakai alat itu untuk melihat, oh ini uang asli atau uang palsu ini. Memang sangat sulit karena mereka menyamakan tadi. Tetapi kan di luar daripada yang disama-samakan itu, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa mendeteksi bahwa ada yang tidak sama, bahkan ada yang disengaja untuk merusak yang sudah ada. Jadi kembali lagi berhikmat. Bagaimana caranya untuk memperdalam hikmat ini supaya lebih mantap mengetahui, menganalisa sesuatu iman yang baru itu tadi, pengajaran yang baru? Ya baca Alkitab itu. Sebab Alkitab itu adalah sumber dari segala sesuatunya yang telah menjelaskan sebelum terjadi itu. Maka ada di istilah di Kristen itu kan nubuatan. Telah dinubuatkan, telah digenapi. Nubuatkan, digenapi. Jadi kalau orang sudah rajin membaca Alkitab itu, dia paham apa itu nubuatan, dia paham apa yang akan digenapi dari nubuatan, sudah selesai. Sampai dia mati pun dia nggak akan mungkin meninggalkan Kristen. Selesai. Ngopi bang, ngopi bang. Udah ngopi bang Firda. Bang, mohon maaf sebelumnya bang ya, saya hanya mendengarkan saja bang, nggak mau berbicara. Saya secara pribadi Raja Debat, ditanggapin sama saya secara pribadi, kalau saya lihat di sosmed ini kan, saya sangat suka sekali, tertarik sekali dengan apa ya, panggilan apologetik, lebih khususnya kita soal orang Kristen gitu. Karena apa? Banyak sekali seperti pandangan Raja Debat itu, kita itu terjebak sebenarnya, terjerumus dengan berbagai macam persepsi atau pandangan yang sebenarnya itu seperti maling itu tadi itu. Kalau apologetika Kristen di Indonesia ini, saya senang sekali mereka secara jujur, secara fair, terbuka apa yang sebenarnya. Lebih khusus juga saya itu, makanya saya tertarik dengan Raja Debat ini, dalam artian apologetik kita orang Kristen ini ya masih eksis lah. Jangan sampai kita itu terjebak dengan hal-hal yang sepele dari ajaran yang sebenarnya bukan ajaran ini dari Tuhan begitu. Kalau menurut saya ini tantangan globalnya kita orang Kristen ini ya mungkin di apologetik itu, karena saya lihatnya karena pengaruh dari iptek ini kan cepat sekali, hingga kita itu cepat sekali apa ya istilahnya terjebak dengan munculnya ya bidah-bidah seperti yang ada sekarang ini gitu. Saya berpandangannya, apalagi kami wilayah Indonesia Timur ini kan, kemajuan iptek ini kan agak lambat, hingga untuk mempelajari lebih dalam kayak seperti Raja Debat ini kan kadang-kadang apa ya istilahnya itu aksesnya itu tidak begitu ini. Banyak dari saya itu yang hanya sepenggal aja langsung syahadat. Itu kan jebakan Batman yang luar biasa gitu. Padahal motif-motifnya hal yang sepele gitu. Sudah itu kembali lagi ke ajaran yang kuno, ajaran dulu. Padahal kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya yaitu bapak dari apa itu penusta gitu. Hingga saya berpandangan mungkin akses ini yang salah satunya bagi kita orang Kristen pada umumnya dalam hal berapologetik gitu. Bang Debat. Iya Bang Firda, sebentar Bang Firda. Bang Firda ini Islam apa Kristen? Ini mohon maaf Bang, aku mau tanya. Oh Katolik ya, itu Abang user 68 ya. Firda ini Islam apa Kristen Bang? Firda. Saya Islam Bang. Oke, sebentar dulu Bang ya. Ini intiran kami dulu. Ngopi-ngopi dulu situ ya, nggak sampai 3 menit lagi. Siap, jadi Bang, begini siap. Bang. Jadi begini Bang User ya. Salah satu yang bisa membobol tameng kekuatan daripada apologi itu hanya satu. Pertama, kurangnya kekompakan.
Ya. Makanya sering sekali misalkan nih Bang ya, ketika saya tanya misalnya naik di komal saya, Islam apa Kristen? Dia jawab Katolik. Saya langsung memberikan suatu edukasi kepada dia. Bang, kalau saya tanya Islam apa Kristen, jawab aja Kristen. Sebab apa? Hal-hal sepele seperti inilah yang akan dijadikan orang suatu polemik di luar sana. Lihat tuh, mereka berbeda. Nah, ini nggak pernah sampai kita pikirkan baik-baik gitu loh. Jadi jangan sampai kita buat celah untuk apa? Untuk membuat kita tuh menjadi rapuh. Ya, contoh seperti saudara saya ini orang Protestan, Pak. Ya. Tapi ketika orang naik di komal saya tanya, Islam apa Kristen? Ketika dia bilang dia Protestan tuh langsung saya tegur. Ketika juga Katolik saya akan tegur. Karena apa? Inilah salah satu yang saya anggap tadi. Memang kalau dilihat sekilas itu sederhana saja toh. Tetapi di sinilah nilai-nilai kekompakan itu membuktikan bahwa kita itu ada jarak. Ini yang perlu harus dipahamin. Di mana kita bernarasi, apakah di ruang publik kah? Atau secara di dunia nyata, secara perorangan kah? Mungkin kalau saya ketemu misalnya dengan Abang Usir, ya toh, salaman kita. Oh saya Katolik, oh iya Bang, oh saya ini HKBP, ya toh, saya Protestan, masih wajar. Tetapi ketika di ruang publik, ini yang perlu dicermati. Maka satukanlah dia, maka tubuh Kristus kan satu. Jadi ketika kita satukan, mari kita gunakan kalimat yang sama, yaitu apa? Kristen. Jadi bagaimana kita ini tidak bisa supaya bisa mereka masuk untuk menghancurkan kekuatan kita? Paling utama kekompakan tadi, Bang. Perhatikan Bang ya, saya kasih contoh sederhana. Saya jujur aja, Islam ini Bang saya akuin ada satu kelebihannya. Ya, meskipun mereka ini bagaikan semut, sebenarnya ditiup aja hancurnya nih Bang. Islam ini ditiup aja hancur Bang. Tetapi ada satu yang membuat mereka kuat, apa? Kekompakan. Sedangkan kita berbeda. Ada kelemahan kita, apa? Kita kuat semua, tetapi apa yang membuat kita menjadi lemah? Seperti yang Abang bilang tadi kan, kelemahan kita apa? Kekompakan itu. Seandainya kita mengikuti ya cara pemikiran yang dilakukan oleh Islam itu, walaupun sebenarnya sudah diajarkan di Alkitab, so kita nggak boleh berpisah, kita nggak boleh retak, kita ini satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kalau kita ingat ini dasar kita ini orang-orang yang beriman pengikut Yesus Kristus, kita akan kuat. Jadi kalau saya beranggapan bagaimana sih caranya agar apologet ini semakin kuat, agar tidak ada istilahnya bias daripada kurang kompak itu menjadi apa? Itulah yang tadi itu. Terakhir ada orang sakit hati kan? Sakit hati dia dibuatlah itu alirannya sehingga dia menyesatkan orang. Ya, seperti bidat-bidat itu. Itu sebenarnya efek daripada orang sakit hati tuh, Bang. Percayalah. Orang Kristen yang dia paham tentang Tritunggal, lalu dia melompat dia kepada bidat, itu karena sakit hati. Nah, dan inilah yang kita sering lemah di sini. Kekompakan itu tidak dipupuk secara baik-baik. Coba perhatikan mereka. Satu komando. Ada istilah sama mereka. Satu komando katanya. Kalau orang Kristen ada nggak dia bisa bicara begitu? Satu komando. Karena semua merasa cerdas semua kan. Memang cerdas semua Kristen ini. Tetapi karena cerdas semua jadi angkuh dia. Jadi kalau macam saya, apalagi Abang itu Katolik, saya orang Protestan, mari biasakan kalau berapologet di ruang publik, ketika ditanya Islam apa Kristen, jawab saja Kristen. Selesai. Jadi di situ kita sudah tidak membuat jarak antara kita. Begitu Bang Usir. Jadi kekompakan itu yang perlu kita bina. Bagaimana cara-caranya? Paling tidak seperti tadi, kalau ditanya Islam apa Kristen, bilang aja Kristen. Karena Katolik itu Kristen, Kristen itu Katolik. Karena Protestan itu Kristen, Kristen itu Protestan. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita harus benar-benar bisa menempatkan narasi kita di ruang mana. Contoh seperti tadi ya, saya ini gara-gara saya lepas ini gara-gara saya marah loh. Kenapa saya marah? Saya diundang ke Komal Islam
Islam yang mengundang saya. Ketika saya naik, saya diam duduk di situ karena mereka lagi bicara. Setelah Islam ini selesai bernarasi, tiba-tiba dia ngomong begini, oh ini ada si raja depan nih, si raja monyet bla bla bla, dihujatnya saya di situ. Oke, lalu saya marah dong, saya balikin kan. Tetapi yang membuat saya menjadi kesal apa? Bukan lagi hujatan dari Islam itu. Ada saudara saya di situ Kristen, saya bilang, kalau saya diturunkan, tolong saudara Kristen saya turun. Mari kita belajar kompak. Tapi apa yang terjadi? Saya ditendang di situ, sudah saya dihujat, dimaki di situ. Saudara saya enteng-enteng aja dia melanjutkan diskusi yang tidak berfaedah itu. Inilah contoh-contoh yang tidak biasa dididik kekompakan itu. Coba kalau orang Kristen itu memiliki sifat karakter kompak, ketika dia tahu ini saudara seimannya diperlakukan tidak adil, maka dia akan merasa. Itu namanya satu tubuh. Maka disinilah nanti letak kelemahan kita. Jadi kalau secara bernarasi, secara data kita berdebat dengan mereka, saya pastikan nggak akan mampu mereka menghadapi kita secara data dan narasi itu, Pak. Tetapi secara kekompakan disinilah kehancuran itu. Kita kurang kompak. Ya mungkin kalau berbicara kekompakan itu mungkin di sosmed ini kurang kompak mungkin Raja Debat. Kita orang Kristen ini kan bermain real, bermain nyata. Kalau Bang Raja Debat kembali ke realnya, ke nyatanya, kekompakannya mereka itu sebenarnya omong-omong aja sebenarnya. Kenyataannya kan di kehidupan nyata yang menjadi tolak ukurnya. Kayak seperti contoh kita deklarasikan penduduk Gaza pindah ke Indonesia, itu omong-omong aja. Karena ada berpandangan seperti itu, tanpa persatuan jangan harap ada kemenangan. Kita tetap menang juga kok dalam kehidupan realitasnya kita itu memang kelihatannya oleh orang itu kan dianggapnya tidak kompak, pada rasanya kita itu sebenarnya kompak sebenarnya. Kalau bagi saya Bang ya, cara menilainya begini Bang. Ini yang saya bilang tadi, kita harus betul berhikmat memahami sesuai zaman. Ya. Jangan langgap remeh Bang. Ketika di medsos ini pun ini dampaknya besar loh Bang. Kenapa? Karena setiap manusia sekarang sudah memiliki HP masing-masing. Ya. Ini media sosial ini Bang dampaknya luar biasa loh. Karena kita sekarang sudah menyatu dengan media sosial ini Bang. Bahkan media sosial ini sudah mempengaruhi kehidupan kita hampir 80%. Coba saya tanya dulu kalian. Siapa sih di antara kalian yang sudah punya keluarga atau sudah punya teman? Ketika kalian berada dengan hal yang sama, ya di tempat yang sama, ruang yang sama. Tapi perhatikan, semua akan sibuk melihat handphonenya, betul tidak? Betul. Jadi ini nggak bisa dianggap enteng Bang. Sebab ini sekarang udah menyatu. Makanya mari kita kuatkan ya kekompakan itu meskipun di dunia sosial, sebab itu akan menjadi gambaran di dunia nyata. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau memang di dunia nyata gambar kekompakan itu sudah oke, maka itu juga akan kita bawa ke dunia media sosial ini. Jadi nggak bisa Bang kita lihat itu hanya di media, enggak. Ngeri loh Bang sekarang. Media sosial ini Bang telah menguasai, makanya sekarang ada istilah guru dalam genggaman. Nggak bisa dipandang sebelah mata Bang, media sosial ini ngeri. Ngeri sekali. Jadi bukan main-main. Maka saya bilang tadi, kalau kita orang Kristen, dunia nyata maupun di dunia medsos, tanamkan kekompakan itu. Itulah Bang User yang bisa saya sampaikan ya, masalah kita kekristenan di mana kurang lebihnya di antara kita orang Kristen juga ada.
Ya, kita sapa dulu lah ini Bang Usir ya, si Firda. Kayaknya dia mau memualafkan kita ini. Ya, gimana Bang Firda? Enggak juga lah bang, kalau saya mah tenang. Aku gini aja bang, Gimana Bang? kalau kita mau misalnya saling bertanya enggak apa-apa, tapi minta tolong jangan menghujat atau itu aja bang. Tidak ada menghujat. Tapi saya mau tanya dulu Bang Firda ya, yang dimaksud Ya. dengan kategori menghujat itu gimana Bang? Ya, misalnya menghina atau apalah sekitar itulah bang. Tapi kalau kita Menghina. misalnya kita mau berbagi ilmu dengan kata-kata yang baik dan sopan, lebih enak begitu loh bang. Betul. Fitnahan itu Bang, Aman-aman dan orang Kristen. memfitnah itu Bang kira-kira masuk ranah menghina, menghujat enggak itu Bang? Memfitnah orang, memfitnah. Fitnah itu bang ada kategorinya, menghina ada bisa fitnah, tapi Bisa, kan ya. identiknya dengan bisa ditunjukkan ada buktinya gitu bang fitnah. Tapi kan kalau fitnah tidak ada bukti kan berarti kan hoax bang namanya bang, Betul. menuduh Jadi namanya. Jadi begini ya Bangku ya. Jadi kata hujat memfitnah seperti Abang bilang tadi, fitnah itu bagian daripada penghujatan atau penistaan. Kalau Abang nggak keberatan ini ya Bangku, maaf saya nggak menyinggung Abang ini ya. Tapi saya orang Siap, Bang. Kristen bicara apa adanya. Sebenarnya Abangku, maaf ini ya, yang Abang sembah itu Bang sudah memfitnah kami Bang. Sudah memfitnah Tuhan kami Bang. Makanya tadi saya tanya sama Abang, apa sih yang dimaksud menghujat itu? Gini, Kenapa Bang. saya katakan tadi yang Abang sembah itu ataupun katakanlah Allah itu memfitnah kami? Kan gara-gara fitnahan dari Allah itulah yang memaksa mengatakan bahwa Yesus ini nggak disalib. Kan ini Bang dasarnya tadi. Makanya sebenarnya maaf sekali lagi, Islam ini dilahirkan dari penghujatan Bang, dari penistaan. Itu loh Bang. Mohon maaf dulu sebelumnya bang ya. Nih aku mau ceritakan aku yang dulu bang sebelum masuk Islam nih bang. Iya ya. Dulu saya kan ada di keluarga yang berbeda agama nih bang. Dulu saya menganut ikut ibu Buddha. Terus lama-lama udah banyak teman yang berbeda agama. Terus saya masuk Katolik bang. Di Katolik apa? Saya di ini Santo Yosef dulu. Terus lama-lama udah berjalan berapa tahun, hampir saya mau dibaptis. Itu udah mau masuk sakramen penguatan. Terus Nah, lama-lama ya teman saya juga banyak yang muslim. Nah, ya bahan pertimbangannya ya ujung-ujungnya saya masuk di muslim gitu bang. Dan saya juga tidak memilih teman dari segi agama pun nggak masalah. Yang penting buat saya itu baik dan untuk menjaga kebenaran itu aja bang. Saya nggak memilih teman. Tapi kalau untuk berbagi ilmu pengalaman, saya suka gitu bang. Tapi jangan menghujat atau membaguskan agama tertentu gitu bang. Tapi kalau mau berbagi ilmu ya nggak apa-apa bang. bisa ditanggapi sedikit Pak Pak Firdaus ini. Siap Tanggapi Pak. sebentar aja saya tanggap sebentar aja. Di mana-mana orang Kristen itu netral, Mas Firdaus. Orang netral, orang Kristen itu orang netral. Kalau sampean berpandangan menghujat itu, mana ada orang Kristen menghujat yang istilahnya Benar. sampai ke ranah sensitif begini. Setuju. Gini loh, ya Mas, aku panggil abang aja bang ya, lebih enak bang. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begini, saya tidak merendahkan agama saya dan saya juga tidak merendahkan agama abang ataupun agama tertentu. Siap. Yang salahnya dari agama ini kan kadang-kadang ini oknumnya nih, bukan agamanya. Nggak ada agama pun di dunia ini yang mengajarkan kejahatan, menghujat dan apapun lah artinya itu. Nggak ada satupun. Seluruh agama mengajarkan kebaikan, mencari pahala sebanyak-banyaknya, membantu sesama manusia. Oke, jadi begini Bang ya, saya tanggapi Bang Firda. Tadi saya mendapatkan suatu kesimpulan ya, bahwa Anda itu menjadi Islam karena pertemanan. Itu garis bawahi dulu. Oke? Boleh, siap. Anda masuk Islam karena pertemanan. Tetapi dari segi isi daripada yang kamu imani, kamu salah total, Bang. Benar. Saya termasuk Kristen yang paling menyangkal ketika ada orang mengatakan semua agama itu baik. Mari kita bedah.
Jangan karena Anda manusia memiliki nurani yang baik, ya toh, saya hormati itu. Tetapi secara imanmu Anda harus jujur, Bang. Ya. Jadi contoh begini, Bangku. Bagaimana Anda mengatakan semua agama itu baik, sedangkan maaf nih ya, agamamu saja mengajarkan kebencian di mana-mana. Semua lengkap itu Bang ayatnya dalam Al-Quran. Benar Bang, makanya Bang. Ya, sebentar dulu Bang, jangan dipotong. Siap, Ya. siap. Nah, artinya abangku, jangan kita keluarkan satu narasi dari lisan kita tanpa pertanggungjawaban dari sumber iman kita. Itu nggak boleh. Maka saya bilang tadi, kalau abang adalah berperilaku manusia yang baik, artinya abang tidak layak di Islam. Tapi kalau abang adalah Islam, abang jangan mengatakan semua agama itu baik. Karena apa? Coba, apakah abang pernah belajar tentang Al-Quran itu? Di sana apa dikatakan? Memerangi mereka sampai memeluk agama Islam. Artinya di sana ada paksaan. Lalu kebaikan apa yang kamu tawarkan di agamamu sehingga Anda berani mengatakan semua agama itu baik? Mari kita adu argumen, kita adu data Bang. Saya ngomong nggak sembarangan. Karena saya terlalu tahu isi tentang Al-Quran itu sehingga saya mengerti. Setiap ada orang, maaf ini ya, saya akuin, contoh di Indonesia, mayoritas Islam, banyak orang yang baik, secara personal dia baik, memiliki hati nurani. Nggak mungkin agama itu baik, nggak mungkin agama itu buruk dalam pandangannya, sebab dia orangnya baik. Tetapi kalau masuk ke ranah imannya, maka saya katakan orang baik itu tadi sebenarnya nggak layak jadi Islam. Contoh yang barusan abang katakan, semua agama itu baik. Kenapa kau lontarkan ini? Karena saya mengerti Anda pasti orang baik. Tetapi secara imanmu, mari kita buktikan. Memberi salam saja kau dilarang. Semua agama kamu itu dipaksa untuk beragama Islam. Mungkin inilah yang tidak abang ketahui. Makanya maaf Bang Firda sekali lagi, begitu banyak saya kenal orang mu'alaf, tetapi dia tidak mengerti apa sebab musabab dia mu'alaf. Apakah karena dia mendapatkan suatu kebenaran dari Islam? Nol sama sekali. Hanya mengikuti begitu saja. Kalau gitu saya setuju itu Bang. Benar itu Bang. Gini loh Bang, kita ini kan berbeda pemikiran ya Bang ya. Kalau itu ada oknum tertentu yang mengatakan melarang mengucapkan atau kita katakanlah haram katanya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru itu, ya itu privasi masing-masingnya. Kalau bagi saya tuh nggak ada Bang, nggak ada. Saya sama teman saya semuanya sama kok. Mau ya Imlek saya ucapin, saya datangin. Kristen pun sama. Karena saya nggak akan membeda-bedakan suatu kaum ataupun apa dalam segi agama pun. Nggak Bang, itu bukan saya orangnya. Bang Firda, ya. Saya tadi sudah ngomong loh sama kamu. Saya tahu Anda itu orang baik secara personalmu. Makanya kamu tahu menghormati orang. Tetapi kalau dari segi imanmu, kau itu nggak layak baik. Ya, karena hampir rata-rata di agama Islam itu ya ada ajarannya yang mungkin ekstrim lah bagi abang Bang ya. Bukan ekstrim Bang. Makanya gini ya, saya tidak pernah setuju. Misal nih, saya jujur aja, saya tidak pernah setuju ketika ada Islam melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana atau teror, lalu dikatakan itu oknum. Saya nggak setuju. Karena dia melakukan itu abangku karena ada tuntunan yang dia imani. Benar. Mari kita jujur lah, jangan ada munafik gitu loh. Benar. Makanya saya tidak pernah setuju kalau bilang, oh itu oknum, oh tidak, saya nggak salahkan oknum itu. Karena kenapa saya nggak menyalahkan oknum? Karena saya tahu Bang isi pengajaran di dalam. Tetapi bagi orang yang tidak tahu isi dalam, ya dia akan bilang, oh itu oknum ya. Saya sudah bilang tadi, di dalam At-Taubah 29 itu Bang jelas sekali, perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Coba. Jadi kalau tidak ada tuntunan dari ajarannya, dia nggak akan mungkin Bang sebodoh itu mau melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Itu nggak mungkin. Tetapi ada harapan yang dia lakukan dari perbuatannya. Apa itu? Surga. Jihad dapat surga.
imbalannya bang ya gitu bang ya. Yes, itu abangku. Jadi maka saya bilang tadi, saya nggak setuju kalau dibilang itu oknum gitu bang. Iya, makanya bang kan kalau gini kan enak loh bang, kita sambil bisa tertawa, nggak saling kita apa-apa gitu kan, enak. Nah gini loh bang sebenarnya bang, saling Sedikit berbagi dia tahu ilmu ini. loh bang. Ya, Makanya berbagi itu ilmu kita. bang. Saya juga abangku Firda, saya setuju juga berbagi ilmu, Ini tapi ingat Mas raja Firdaus bisa debat ini tanggapi sedikit aja. Sebenarnya loh kami orang Kristen ini kasihan sama orang Islam. Sangat kasihan sekali. Sangat kasihan sekali kami orang Kristen itu. Itu makanya kami ini kadang-kadang bersikap netral aja gitu. Ya, Lebih khususnya soal tentang kehidupan ini. Banyak loh. kalau aku sih beranggapan begini aja bang. Banyak Ya, saya pribadi loh, saya kasih lah. ya nggak apa-apa loh bang. Yang penting kita semuanya kan orang-orang baik. Aku yakin orang-orang baik semua. Cuma kan hanya berbeda pendapat dan berbeda ajaran. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Itu aja bang. Ya kalau secara Islam kan Mungkin, ada persepsinya begini. agama kita. Iya. Persepsinya begini, Mas Firdaus, pandangannya Ya, ya. begini. Kalau di doktrin itu kan mengajarkan membunuh orang Yahudi. Yahudi membalas dia mati konyol gitu loh. Kenyataannya sekarang ini kan karena terbawa doktrin ya Israel hidup-hidup saja gitu loh. Kita ribut-ribut di Indonesia ini kan percuma gitu loh. Karena seperti Mas Firdaus memang orangnya baik, tapi karena doktrinnya itu gitu loh. Ya makanya saya nggak membunuh ikutin. semua. Makanya saya nggak ikutin orang bang gitu gitu. bang. Pokoknya Sudah yang itu menurut lebih saya khusus itu kepada orang baik, ya saya Kristen ikutin. sama Yahudi. Ya, Yahudi tetap fine-fine aja dengan doktrin seperti itu. Tapi kami orang Kristen tertawa melihat kejadian yang ada sekarang ini gitu loh. Saya sebagai orang Kristen tertawa dengan kejadian yang banyak yang mati-mati dibunuh oleh orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu. Tertawa saya aslinya, tapi di samping tertawa saya kasihan juga. Saya jujur tertawa tapi ada rasa kasihan juga karena ya karena itu tadi itu botolnya itu. Iya bang. Orang Yahudi sekarang ini loh fine saja, mereka hidup bahagia kok karena mereka itu tidak mengikuti ajaran seperti itu, doktrin seperti itu. Apalagi kita Indonesia ini sensitif sekali. Kalau jujur loh, kalau Iya, terjadi misalnya soal satu agama. di kemudian hari orang kasar pindah ke sini, saya tolak saya itu boleh di sosmed. Karena apa? Sangat keterlaluan botolnya. Benar. Tidak Itulah mau intervensi namanya. diri gitu loh, Mas Firdaus. Ya itu urusan mereka lah bang. Yang penting kita jangan seperti mereka gitu aja bang. Yang penting kita hidup mencari pahala, berbuat baik itu aja bang. Yang misalnya ekstrim atau yang misalnya di luar dari situ kita ngapain kita ikutin bang. begini Bang Firda ya. Jangan Saya lupa ini cari termasuk kebenaran juga, Mas Firdaus. Kebenaran itu loh istilahnya apa ya, menghidupkan kita. Benar. ya sebentar loh Bang Ustaz. Jadi begini Bang Firda. Saya ini termasuk salah satu apologet Kristen yang tidak suka bermain di ranah cari nyaman. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau abang masih ngomong begitu berperilaku baik, abang itu nggak layak di Islam. Benar. Kalau tentang perilaku. Tetapi abang tetap di Islam kan? Nah tetapi begini, ketika kamu di Islam, pernahkah kamu pikirkan, mungkin kamu mampu mengendalikan itu semua dari porsi kebaikan dari dirimu itu. Tetapi dari keturunanmu, mampukah kau itu akan menjamin dia seperti dirimu? Itu Makanya saya katakan abangku, kalau kita ingin serius misalnya menyelesaikan hal-hal yang tidak baik itu, maka kita tanya dulu sama diri kita. Kalau abang sudah tahu ekstrimnya di sana, lalu abang di sana, kemudian abang melahirkan nanti keturunan dari agama itu kan tetap sama saja Anda bagian daripada pembuat suatu nambahnya keonaran itu. Mungkin boleh dikatakan begitu bang. Nah yang namanya manusia kan kita kan mendidik bang ya, mendidik Iya. anak, mendidik keturunan kita lah bang ya, menjadi yang lebih baik daripada yang baik bang ya. Selepas dari situ bang,
tergantung dari keturunannya bang. Kalau kita sudah berusaha memberi dia yang terbaik, pelajaran yang terbaik, jalan yang terbaik, tapi dia milih yang salah, masih tetap orang tuanya yang disalahkan bang. Tapi kita sudah berusaha loh bang. Iya, tetapi sumbernya itu kan udah dari Anda. Contoh begini, kamu udah tahu loh. Kamu misalnya nih, kamu sudah tahu berada di tengah kandang singa ini, ya kan? Maka keturunanmu akan terdidik seperti singa. Terus kamu ingin melatih dia seperti kambing, itu nggak mungkin bang. Benar bang. Makanya itu kita kasih keturunan kita tuh akhlak yang baik, bicara yang baik, menghargai yang lebih tua gitu loh bang. Makanya Gimana kalau bang? memang Gini loh bang, gimana abang bisa merubah ketika dia dibesarkan di kandang singa? Bagaimana Anda ingin mengajarkan dia seperti kambing ngembek-ngembek? gitu Itu loh, nggak Bang. mungkin Gini, bang. bang. Karena Solusi kita satu-satunya, lahir. gini bangku. Solusi satu-satunya adalah maka kamu harus di luar daripada kandang singa itu. Benar, gini bang. Abang tadi kan ibarat katanya kan saya kan membuat satu anggota keluarga lagi yang untuk keturunan saya lagi bang ya. Nah itu kan tugas saya kan sebagai orang tua kan mendidik bang. Mendidik anak jangan sampai terjerumus hal-hal yang salah. Kan gitu bang. Makanya saya berusaha mendidik yang terbaik lah untuk keturunan saya. Ya saya didik agama dia. Saya ajari kata-kata yang baik. Nah nanti sewaktu-waktu saya tidak ada ataupun dia salah jalan, itu kan dia sendiri bang yang dosanya bang. Yang penting kita sebagai orang tua sudah mendidik, berusaha semampu-mampunya dan sebaik-baiknya memberikan pelajaran yang baik di dunia ini bang. Karena kita nggak bisa harus 100% sempurna loh bang. Namanya Enggak, juga maksud saya manusia. gini bang. Abang yakin mendidik anakmu itu tanpa dididik oleh orang lain di luar sana? Selagi saya masih hidup bang, saya akan ajarin tentang kebaikan bang. Enggak, contoh Tetap begini salah. bang, maksud saya begini. Kan di Islam itu bang ada pesantren toh. Iya Ya benar kan? bang. Nah, kamu didik dia di rumah, oke lah. Secara manusia yang memiliki akhlak etika itu moral kamu ajarin. Tetapi ketika dia di pesantren, ya dia kan pasti diajarin dong sesuai dengan imannya. Ya. Nah, untuk pesantrennya bang kita bisa milih bang, kita bisa cari latar belakang pesantrennya, gitu kan bang. Ya kalau memang latar pesantrennya nggak bagus ya kita ngapain nggak kita masuk ke situ bang. Enggak Kan bang, banyak gini loh. juga. Gini loh maksud aku bang. Ketika kamu memberikan pisau kepada anakmu, lalu kamu bilang jangan kena pisau ya nak. Kira-kira itu logis enggak? Enggak, Ayo. enggak logis itu bang. Benar itu bang. Makanya itu bang. Saya balik lagi bang ya, maaf bang ya. Saya hanya semampu dan mampu saya untuk mendidik anak saya. Jikapun ada memang pesantren yang bagus mengajarkan tentang kebaikan ataupun itu, saya akan tetap mencari latar belakangnya bang. Salah, bukan saya sudah bilang tadi. Sebaik-baik Islam, maka ujungnya akan munafik. Ingat itu bang kalimatku ini. Sebaik-baik Islam, maka dia akan munafik. Kenapa saya bilang demikian? Sebab dia tidak menyesuaikan diri dengan imannya, tetapi dia beriman di situ. Coba. Nah sekarang abang gimana? Abang dengan sadar gitulah berada dalam posisi kemunafikan. Kira-kira abang gimana pendapat kamu? Kalau pribadi aku sih bang ya. Yang penting aman. Enggak lah bang, saya nggak perlu yang apa-apalah. Mau dipiralin ya saya gini-gini juga masih. Karena saya berpikir secara pemikiran saya aja, saya nggak mau ikut-ikutan cara berpikir orang bang. Iya, tetapi kan abang akan menghasilkan pemikiran baru. Apa yang dimaksud menghasilkan pemikiran baru? Dari generasi kamu, keturunan kamu. Iya, Coba saya sama, tanya Bang. sekarang, anak abang berapa sekarang? Anak saya 2. 2. Nah ini sudah terjadi 3 pemikiran kan? Jadi nggak mungkin pemikiran dia itu seperti pemikiran kamu bang. Apalagi ya bahwa abang, oke lah saya anggap tadi bolehlah dipercaya kan? Tidak akan mungkin lah. Meskipun ajaran itu seperti abang bilang ada ekstrimnya, abang nggak akan mengikuti itu toh. Nah, tetapi pemikiran dari keturunan kamu bisa jadi dia mengambil yang ekstrimnya daripada seperti abang ini. Nah itu tadi bang, kita ibaratkan seperti sekolah bang. Sekolah kan mengajarkan yang baik bang.
Udahlah bang, gini aja lah. Kalau aku seandainya jadi abang, ya, seandainya abangku tidak ada Kristen di Indonesia ini, saya lebih bagus jadi Hindu atau Buddha atau Konghucu asal tidak Islam. Jujur saya bilang. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya telah mempelajari semua isi di dalam. Nah, sedangkan abang kan karena tidak mempelajari semua, toh? Betul tidak? Betul. Nah, ini yang saya bilang tadi. Karena kan Bagi saya lebih bermartabat lagi Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa? Bahkan hewan pun mereka diajari untuk mengasihi hewan itu. benar. Saya juga belajar bang tentang Buddha sama Katolik sama. Nah itu. Dan di dalam Sedangkan Katolik abang, itu ada bang. sedangkan ajaran abang sekarang tahu tidak? Halal darah, teror, ancam, seruduk. Itu loh. Makanya saya bilang seandainya saya tidak mengenal, tidak ada Kristen di dunia ini, maka saya akan pilih Hindu, Konghucu atau Buddha ataupun sekalian kejawen. Asal saya tidak masuk ke ranah ajaran ini. Gitu Bang Firdaus. Siap bang, nggak apa-apa lah bang. Namanya kita cari ilmu bang, berbagi untuk nambah-nambah Iya, abang pengalaman. mencari ilmu berbagi, tetapi jangan cuma hanya sekedar ibaratnya masuk kiri, keluar kanan, ya toh. Enggak lah bang. Makanya saya kan Mungkin boleh mungkin pandangan saya begini, Mas Firdaus, mungkin tambahan, mungkin bukan tambahan ya, mungkin persepsi pandang saya. Kita mengenal kepercayaan seorang itu dari tingkah lakunya, dari kelakuannya. Mungkin sederhananya seperti itu. Kita mengenal kepercayaannya, oh agama ini, agama itu, kepercayaan ini, kepercayaan itu. Mungkin dari tingkah lakunya itu yang mungkin menjadi tolak ukurnya. Tingkah laku mungkin Mas Firdaus, kelakuan. Gitu. ya kita kan kalau sehari-hari Bahasa kan sederhananya tinggal saya laku jadi bang. kelakuan itu. Kan gitu bang. Ya karena kan kita kan sehari-hari Ya kelakuannya begini loh Mas Firdaus, kelakuannya. Laku, bang. Iya, mengerti saya Mas Firdaus. Karena kelakuannya kayak seperti terorisme itu loh Mas, banyak korban yang jadi mati itu loh. Contohnya, ya sampean masa tidak lihat seperti tentang apa ya, seperti Israel, Palestina, sudah itu organisasi-organisasi yang istilah yang suka teror itu kan yang jadi korban kan ini orang awam, warga sipil kayak seperti kita ini gitu loh. Benar bang. Nah, Karena inilah, itu bang. tadi itu kita melihat kepercayaannya itu kelakuan maksudnya gitu, tingkah yang lakunya. namanya perang, kan, bang. kan sekarang ini kan viral sekarang mau deportasi yang istilahnya kan dari Gaza itu kan kirim ke Indonesia ini kan gara-gara doktrin Mas Firdaus. Mungkin Mas Firdaus ini maksudnya ini mungkin tidak baca mungkin kayak seperti Bang Edis TV itu mungkin tidak baca Al-Quran mungkin Mas Firdaus ini. Saya berpandangan seperti itu sampean itu Mas Firdaus. Mungkin tidak baca Al-Quran, mungkin apa ya istilahnya itu mungkin kosakata atau arti kata dari ayat-ayat di dalam Al-Quran itu gitu loh. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada artinya itu biasanya. Saya orang apa Mas Firdaus, tapi saya sedikit atau banyak saya tahu aja ini maksudnya artinya begini. Sudah itu kita lihat dari ininya sudah yang paling terang menerangkan dengan mata kepala sendiri kan kelakuan ini gitu loh. Terorisme, contohnya terorisme kan, membunuh orang yang tidak bersalah itu kan fatal itu Mas Firdaus. Ya itu waktu Sebenarnya saya kasihan ya. sebenarnya dengan orang Islam, benar, kesungguhan saya kasihan. Waktu di bom Bali di Sarina. Kasihan bang, sekali ya, saya bang. orang Islam, tapi ya karena kebotolan itu bodoh dan tolong ya gitu. Gitu loh. Kalau Mas Firdaus kan sampaikan senggol ini tadi Buddha, Katolik gitu ya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu cuma dua Mas Firdaus, keadilan sama cinta kasih. Namanya tanya aja orang-orang Kristen dari ujung timur sampai ujung barat, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mereka jawab pasti keadilan sama cinta kasih itu Mas Firdaus. Iya benar. Kalau saya pribadi loh Mas Firdaus, kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan keadilan sama cinta kasih, saya pindah sekarang ini, gitu loh. Saya pindah. Makanya itu ada istilahnya bang. Makanya itu ada Keadilan sama cinta istilahnya. kasih Mas Firdaus, sampai jangan menambah-nambah lagi yang lain gitu loh. Makanya bang ada istilahnya gini loh bang. Ini istilahnya. Istilah apa? Istilah apa? Katanya kan Katolik, Kristen mengajarkan cinta dan cinta kasih bang ya. Islam kan indah. Kalau digabungkan enak belum bang? Nah
keadilan sama cinta kasih. Keadilan sama cinta kasih. Iya, cinta kasih. Keadilannya sama cinta kasih. Islam bang cinta dimati. Islam pun indah loh bang. Tapi kan kalau digabung enak bang, jadi satu kata dia bang. Gini bang Firda ya, kalau kamu sudah mengklaim Islam itu indah, makanya mari kita berdebat. Saya nggak suka bang orang-orang munafik, serius. Oh, aku bukan orang suka yang berdebat bang. Aku kalau untuk bagi ilmu aku Iya, mau. masalahnya abang berani mengungkapkan sesuatu yang tidak abang pahami. Indahnya di mana? Contoh ya, Makanya kemarin itu, bang, ada istilahnya. dengarkan dulu bang Firdaus. Kemarin ya, ada itu seorang wanita dimualafkan. Kamu tahu nggak dimualafkan itu karena ancaman. Jadi jangan bilang indah-indah gitu. Kalau kita ngomong itu bang harus sesuai dengan fakta. Saya nggak terbiasa berlama-lama dengan orang-orang kaum munafik. Serius. Makanya saya bilang tadi istilah bang, bukan saya, ini istilah. Enggak, karena gini loh, poin yang kamu poin yang saya tangkap dari kamu dari tadi adalah yang penting baik. Kamu tahu tidak, ateis juga baik loh. Ateis pun baik. Benar. Nah itu makanya saya bilang tadi, konsepnya itu kalau kamu sudah bicara tentang agama Islammu, ya kau harus sesuai dengan Islammu dong. Jangan kamu itu baik sementara di sana tidak baik. Nah kalau kamu memang mau baik orangnya, ya keluar dari yang tidak baik. Nah, itu baru ada tuh gentle dalam hidupmu. Begitu abangku. Jangan sebutkan di hadapan saya Islam itu indah. Saya akan langsung berontak itu bang. Kenapa? Berarti siap berdebat dengan saya. Itu loh. Oke, siap bang. Saya setuju itu. Enggak lah. Kalau saya mah Tidak, yang saya tangkapin Mas Firdaus tadi itu dia pernah ke Buddha pernah ke Buddha Mas Firdaus ya, pernah ke Buddha, pernah ke ya kalau dari ya namanya kita kan ikut orang tua bang. pernah ke mana lagi ya? Nggak pernah Iya, Buddha tapi kan Katolik sedikit aja. atau banyak kan tahu ajarannya. Kalau untuk Sedikit agama atau juga, banyak kan Katolik tahu tahu. ajarannya. Itu makanya saya terangkan Mas Firdaus. Kalau di dalam Kristen itu Mas Firdaus orangnya itu netral karena ajaran Tuhan Yesus itu cuma dua, keadilan sama cinta kasih itu. Benar bang, kalau Katolik juga sama, cuma kan perbedaan Katolik sama Kristen kan, kalau Katolik menyembah Bunda Maria, kalau Katolik kita kan enggak bang. Jangan ke situ ajarannya Iya. Tuhan Yesus itu keadilan sama cinta kasih. Sampai tanya aja orang Kristen dari ujung timur sampai ujung barat ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu keadilan sama gitu loh. Kalau Mas Firdaus tadi mengajarkan kebaikan, itu bagian dari cinta kasih juga Mas Firdaus. User, aku potong sedikit. Coba kamu. Itu makanya kami orang Kristen ini kan hidupnya itu selalu di mana-mana karena kami itu mengikuti ajaran itu. User, coba kamu bilang ke dia artinya keadilan itu apa, dia nggak ngerti tentang keadilan itu. Coba dulu artikan dulu tentang keadilan. Siap. Coba bantu dulu dia artikan. Saya ambil contoh tentang keadilan itu tentang perkawinan. Oke, saya rasa begitu Bang Firdaus ya. Ya semoga abang besok datang kemari udah nggak Islam lah, paling tidak lebih bagus Hindu Buddha lah kamu. Oke Bang Firdaus ya. Karena Siap, kalau Bang Firdaus nanti bicara, oh Islam itu indah, maka saya akan memberontak Bang. Saya akan tunjukkan data gitu loh. Karena saya nggak mau terbiasa bicara apa, faktanya apa gitu. Iya bang, karena persepsi kita beda-beda loh bang, itu aja bang. Yang penting tujuannya sama. Bukan persepsi Bang, ini fakta. Benar. Gitu Benar loh. bang. Jadi kalau abang hanya mengambil posisi yang penting udahlah gua hidup, gua baik. Ya udah, bagus abang ateis juga lebih baik bang. Bahkan mengeluarkan ibaratnya lowongan pekerjaan tuh ateis itu kan jago itu. Itu berfaedah lagi hasil-hasil apa yang mereka kerjakan. Gitu. Siap bang. Oke Bang Firdaus ya. Coba Saya mungkin tanggapin tentang keadilan. Oke, silakan. Dari Pak ini Bu Si Libra ini. Balik. Ya, apa juta nih?
lari tutup belum itu? Lari tutup belum? Halang tutup lagi dulu sebentar. Bukan merinding. Oke, kita sapa dulu Bang Firdaus, lagi ada tamu kayaknya nih. Oke, Bang Baim, gimana Bang Baim? Apa itu mau disampaikan Bang Baim? Itu masalah pembahasan teroris menuju sama oknum apa menuju sama umum itu? Seru kayaknya tuh. Kalau soal itu sih Bang, kan saya bilang tadi Bang Baim sama Bang Firdaus, saya nggak setuju kalau dibilang oknum. Karena itu kan ada tuntunan daripada akidah yang dia imani. Karena nggak mungkin dia sebodoh itu tuh. Apa yang dia dapatkan dari tuntunan itu? Karena dia dituntun mendapatkan surga. Itu loh. Jadi nggak akan ada Bang di dunia ini manusia sebodoh itu meledakkan diri kalau bukan karena ada tuntunan. Tujuannya katanya dia dapat surga. Ya toh? Itu. Jadi menurut abang dia begitu itu karena kepribadian dia memahami tentang Al-Quran. Bukan karena kepribadian dia. Kenapa? Karena gini abangku ya, contoh ya, kalau kita ambil bang satu titik kebenaran ya, yang absolut dari Islam kan nggak akan kita temukan. Contoh, misalkan bicara tentang teror ini ya toh, tentang jihad ini. Nah kalau ini kita kembalikan kepada ulama, ya toh, kita kembalikan ini kepada ulama, apa sih jawaban dari ulama? Abang Baim pun pasti tahu, ulama pasti selalu beda pendapat, betul tidak? Nah, pasti. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bang, artinya tidak ada kebenaran itu, tetapi mau tidak mau sudah terbukti bahwa orang itu sudah masuk ke dalam perangkap itu tadi. Sekalipun dia meledakkan, misalnya di kalangan ulama nggak setuju, ada. Di kalangan yang lain setuju, ada. Nah, artinya pedoman daripada iman itu sejatinya di Islam apa? Ujung-ujungnya mengikuti ulama. Repot Bang, makanya saya bilang nggak pernah kita temukan kebenaran itu. Makanya saya puluhan tahun nggak pernah jadi berhasil mualaf, gitu loh. Padahal udah pengen kali aku kan kecerdasanku ini dihancurkan oleh Islam lah, supaya saya ada mualaf lalu saya berpoligami kan, hantam terus ya kan. Saya juga pengen berkristen ya, pengen berkristen tapi gimana? Saya juga nggak bisa percaya itu gitu. Loh, masalah nggak bisa percaya gini Bang. Masalah tidak bisa percaya orang Islam. Sebenarnya Islam sendiri Bang, sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah Islam mengimani kitab Injil? Ya, betul. Mengimani toh? Iya, Nah, sedangkan kitab Injil sudah menyatakan Yesus Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok berani sekali Anda mengaku mengimani Injil, tapi Anda menyangkal isi kebenaran Injil? Ayo. Mengimani itu harus mengikuti apa gimana? Loh, kalau yang namanya mengimani Bang, karena itu kebenaran. Kalau sudah kebenaran berarti wajib dipercayai, makanya diimani. Nah, sekarang kalian percayai kitab Injil, tetapi fakta dalam kitab Injil itu Yesus dikatakan Tuhan, kalian sangkal. Berarti ini kan munafik. Kalau saya jadi Islam, saya akan berikrar tidak akan pernah mengimani kitab Injil. Sebab sesungguhnya kalau ada Islam yang mengaku mengimani Injil, maka sudah wajib hukumnya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena itu dicatatkan dalam kitab Injil. Makanya alangkah munafiknya kalian mengaku mengimani kitab Injil, tetapi kalian menyangkal ketuhanan Yesus yang ada di kitab Injil. Sementara Injil, perhatikan baik-baik, sementara Injil artinya adalah kabar baik. Siapakah sosok kabar baik itu? Adalah Yesus Kristus. Lalu kenapa ada kitab Injil? Perhatikan, Yesus adalah kabar baik itu. Ketika dia di dunia, dia mengajarkan. Maka setiap pengajaran yang keluar dari lisannya dicatatkan oleh murid-murid, maka itu dibukukan, maka disebutlah kitab Injil. Jadi penyangkalan dari Islam tentang kitab Injil itu sangat mutlak kalian lakukan, tetapi kalian tidak tahu malu. Ini masalahnya Bang. Lebih bagus kalian buang itu. Jangan lagi mengaku-ngaku lah. Menurut abang, perkataan Tuhan Yesus konsisten nggak dari awal sampai akhir? Konsisten dong. Konsisten. Kenapa dia sering bilang
Aku cuma diutus. Oke, saya ajarin abang masalah tentang diutus ya. Jadi begini, Ya. kalau bicara tentang ketuhanan Yesus, perhatikan saudara muslim. Kalau bicara tentang ketuhanan Yesus, ini sebenarnya adalah level tingkat tertinggi di ilmu Islam. Kenapa? Karena ini bicara tentang ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Tuhan. Oke? Oh, Nah, abang paham ma'rifat pertanyaan juga ya? kamu, oh iya dong, pertanyaan kamu tadi, kan Yesus utusan, betul? Iya. Baik, saya kasih contoh sangat sederhana. Bang Baim yang mengutus kamu tadi ke Komalsa ini siapa? Saya sendiri ngelihat. Yes, yang ada di dalam dirimu itu bagian yang mana yang memerintahkan kamu? Hati. Yes, hati dan pikiran. Bagian dari dirimu mengutus dirimu naik ke Komal saya, betul? Berarti dia nggak apa-apa bilang saya diutus. Sebentar, jangan dulu kemana-mana. Nanti saya akan jawab tentang nanti kita larinya ke Yesus juga nih. Sekarang benar apa tidak bahwa ternyata tidak semua yang dimaksud utusan itu harus ada di luar daripada kita, betul? Oke. Nah, kenapa dikatakan Yesus diutus? Yang mengutus Yesus siapa? Perhatikan baik-baik. Yesus ini adalah firman Allah. Oke? Firman Allah ini adalah bagian dari Allah. Maka bicara tentang ketuhanan adalah bicara tentang kebagaimanaan Allah. Oke? Ini dia ilmu makrifatnya. Perhatikan baik-baik. Maka ada di dalam kitab Taurat Musa berkata, marilah kita ciptakan manusia ini seturut dan segambar dengan rupa kita. Perhatikan, kata kita ini merujuk kepada sang pencipta, berarti tidak tunggal, betul? Ya. Oke, kata kita ini tidak tunggal atau tidak satu. Inilah yang dimaksud kebagaimanaan Allah. Lalu bagaimana tentang kebagaimanaan Allah ini yang dimaksud dengan kita? Perhatikan baik-baik. Sang sumber itu adalah Bapa. Bapa memiliki firman dan Roh Kudus. Inilah kata kita tadi, jamak dia. Tetapi menjadi tunggal. Kenapa bisa menjadi tunggal, Bang Raja Debat? Perhatikan. Bapa hakikatnya Allah. Firman hakikatnya Allah. Roh Kudus hakikatnya Allah. Menjadi tunggal dia disebut Allah. Makanya Yesus berkata, satu-satunya Allah. Tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah, bicara tentang mengenal. Makanya Bapa memiliki firman dan Roh Kudus. Bapa hakikatnya Allah, firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Inilah bagian kebagaimanaan Allah. Maka kalau disematkan di dalam Bible dikatakan aku adalah diutus atau Yesus dikatakan utusan. Yes, yang mengutus dia siapa? Bagian dari Allah. Sama seperti Bang Baim tadi. Siapakah yang mengutus Bang Baim naik ke Komal saya? Kamu jawab tadi, ya diri saya sendiri. Yes. Lalu kita perdalam lagi. Yang bagian mana dari dirimu yang mengutus kamu? Akal pikiranmu, betul? Betul. Begitulah tentang Yesus tadi, kawan. Bukan berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Tidak. Sama seperti kamu. Makanya ketika kami menyembah Yesus, itu sama menyembah Allah, menyembah Bapa. Ketika kami menyembah Bapa, itu sama menyembah Roh Kudus. Loh, kenapa bisa begitu, Bang Raja Debat? Saya kasih analogi sederhana. Baim, ini nama kamu, betul? Ya. Baim inilah sekarang hakikatmu, kawan. Lalu kebagaimanaan si Baim ini bagaimana sih? Ternyata si Baim ini memiliki roh, betul tidak? Ganteng pula. Ganteng pula kan? Nah, ternyata si Baim ini memiliki jiwa, betul tidak? Betul. Ternyata si Baim ini memiliki tubuh, betul tidak? Betul. Inilah yang dimaksud kebagaimanaan si Baim. Ada 3 realita tetapi menjadi satu, disebut Baim. Betul? Betul. Maka kalau saya bersalaman dengan tanganmu, berarti saya sudah bersalaman dengan rohmu, betul tidak? Betul. Kalau saya bersalaman dengan tanganmu, berarti saya sudah bersalaman dengan jiwamu, betul tidak? Yes.
Inilah tentang kebagaimanaan tadi. Bisa kita bedakan tetapi tidak dipisahkan. Bisa Jadi, dibedakan tapi tidak bisa tidak dipisahkan. dipisahkan. Inilah yang saya bilang tadi, ilmu tertinggi di kalangan Islam adalah ilmu ma'rifat. Makanya orang Kristen itu semua ma'rifat. Kenapa saya katakan orang Kristen semua ma'rifat? Karena dia mengenal Allah secara lahiriah dan batinnya. Secara lahiriah, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Mengambil rupa manusia dia. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Karena yang mau dia selamatkan manusia. Sebab kalau firman yang datang ke dunia, manusia tidak akan bisa melihat dan mengenal itu. Betul? Ya. Oleh karena itulah Yesus pernah berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Betul? Nah, itu dia tuh. Oke. Bukan orang Islam itu. Baik, nah sekarang saya kasih analogi yang sederhana lagi. Saya kembalikan kepada dirimu. Apakah tubuh dan jiwamu boleh berbuat apa-apa tanpa rohmu? Tidak. Apakah rohmu boleh berbuat apa-apa tanpa tubuh dan jiwamu? Tidak. Begitulah yang dimaksud tadi oleh Yesus, kawan. Tapi kan itu tidak ada penjelasan seperti itu, Bang. Lah, kenapa tidak ada? Makanya dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini di dalam perjanjian baru, penggenapan, oke? Lalu, mana rujukan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itulah tadi yang di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, marilah kita ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Kalau Oke. Trinitas tertulis, Bang, di Alkitab Abang. Bang, kita mengenal Tritunggal itu karena ada yang tersirat dari yang tersurat. Ya, tapi tertulis nggak? Nah, tertulis dong secara tersurat dia, apa itu kita? Karena kalau kata kita Tertulis ini, itu. karena kalau kata kita ini kita tidak memahami secara tersirat, berarti Tuhan kita lebih daripada satu dong, betul tidak? Betul. Betul toh? Nah, oleh karena itulah di sini tersiratnya Tritunggal tadi. Kita bicara tentang kebagaimanaan Allah. Maka ada tiga realita, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi dia menjadi tunggal, yaitu menjadi Allah. Sebab Bapa hakikatnya Allah, Firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Sama seperti analogi sederhana yang saya berikan sama si Baim. Baim hakikatmu, Baim kebagaimanaannya memiliki roh, Baim memiliki jiwa, Baim memiliki tubuh. Tiga realita tetapi menjadi tunggal disebut Baim. Tadi Kalau kata kamu Abang belum tidak dipisahkan, apa? Tidak bisa dibedakan. Tapi apa tadi? bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Yakin Iya. itu? Yakin dong. Iya, iya. Gimana sih? Iya. Kan saya sudah kasih contoh tadi sama kamu sebelum kamu bertanya. Ini abangku Sebelum- Baim. Nih. Sebelum Tuhan Yesus dicabut nyawanya dari tiang salib, ya, dia kan memiliki roh tuh. Dia kan berdoa tuh, katanya berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Bapa. Nah, sekarang yang saya tanya, kenapa dia nih berdoa? Nah, berdoanya kepada siapa? Oke, Itu perhatikan saya baik-baik. Kenapa dia berdoa? Maka ingat ya, ada hukum ketetapan yang tidak bisa terganggu gugat. Apa itu? Firman menjadi manusia. Maka ketika firman menjadi manusia, maka Yesus memiliki dua natur. Manusia iya dan ilahi iya. Kenapa dia disebut manusia? Karena dia mengambil rupa manusia dan dilahirkan. Kenapa dia memiliki keilahian? Karena dia adalah firman Allah menjadi manusia. Ini kawan hukum ketetapannya. Maka ketika dia berdoa dari porsi manusianya. Oh, bukan Tuhannya. Bukan dong, dari porsi manusianya. Berarti ada dua di diri Yesus itu. Ada manusia dan ilahi dong. Benar. Oh,
Makanya kita mau menuhankan dia, Baim. Saya pun bukan bodoh. Saya pun nggak akan mau menuhankan manusia dijadikan Tuhan. Amit-amit. Tetapi saya mau menjadikan dia Tuhan karena memang dari sananya pun dia sudah Tuhan sebelum pun mengambil rupa manusia. Coba saya kasih paham. Ini posisi Tuhannya di diri Yesus sama manusianya di diri Yesus ini gimana? Saya memahaminya. Aduh, saya rasa tadi udah sangat. Kira-kira coba yang di bawah nangkap nggak sih yang saya sebutin dari tadi loh? Bisa menurut saya. Iya, susah deh. Susah. Di dalam Dia diri berdoa Tuhan tuh. Yesus itu. Kan katanya Yesus ini Tuhan loh. Dari tadi Yesus ini Tuhan. Begini loh Bang Baim, dengarkan ya. Kan kalaupun Yesus berdoa dari manusianya dan itulah penggenapan dari Taurat dan Zabur. Oke. Ya, maksud saya gini loh, waktu dia berdoa nih, Iya, sebentar dulu. Tuhan di diri Yesusnya di mana? Sebentar, oke. Justru ketika Yesus berdoa kepada Bapa, itu sangat logis. Kenapa? Memiliki manusia dua natur. Yang tidak logis adalah ketika Allahmu berdoa, tapi kalian tidak mengakui siapa lahirnya. Kamu nggak tahu kan Allahmu pernah berdoa kan? Pernah tahu nggak? Enggak. Coba. Bahkan kamu mungkin nggak pernah tahu kalau Allahmu sakit kan? Bagaimana Allahmu bisa sakit kalau dia nggak memiliki tubuh manusia atau rupa manusia? Sedangkan Yesus dia bisa disalib karena dia mengambil rupa manusia. Nah sekarang coba kita balikin kepada Islam. Kok bisa Allahmu sakit sementara dia tidak memiliki raga? Kok bisa dia berdoa sementara dia tidak memiliki raga? Ini yang tidak logis. Tetapi selama ini kalian tidak tahu bahwa Allahmu pernah berdoa, bahwa Allahmu pernah meminta pengampunan kepada baris-baris saf pertama. Pertanyaannya, kok bisa Allahmu berdoa, kok bisa Allahmu minta pengampunan, kok bisa Allahmu sakit sementara zohirnya kalian sangkal? Jadi menurut abang Allah pernah berdoa? Pernah, memang itu berdoa. Coba. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa dia berdoa sementara dia tidak? Tapi begini ya, kalau saya ambil si rujukan dari Al-Quran, bukannya dia tidak mengaku dia mengambil johirnya, tetapi Islam menyangkal kejohiran Allah itu. Tahu nggak di mana itu buktinya? Tahu nggak buktinya itu di mana? Nggak tahu. Oke, pertama saya tanya kamu, Allahmu bisa dilihat apa tidak kawan? Tidak. Tidak bisa kan? Perhatikan baik-baik. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3, makanya Allahmu merujuk kepada sosok. Bunyinya begini, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang lahir, dialah yang batin, dialah yang maha mengetahui. Perhatikan, dia. Oke? Lalu, zohir itu artinya adalah lahir. Oke? Maka di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, kau catat. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 makanya dikatakan begini. Orang-orang mukmin itu wajahnya berseri-seri ketika melihat Tuhannya. Bagaimana orang mukmin bisa melihat Tuhannya kalau tidak memiliki zohirnya? Betul? Iya. Nah, sama seperti yang dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Betul. Sama seperti Islam, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu sebenarnya betul. Makanya dikatakan yang dilihat itu adalah Tuhan, bukan Allah. Perhatikan baik-baik. Maka merujuk kepada Tuhan itu merujuk kepada manusia, zohir. Jadi kalian sampai detik ini tidak mengenali siapakah zohir daripada Allahmu itu. Kalau orang Kristen katanya. Tadi udah telepon lagi dia. Izin bertanya ini Raja Debat. Ya silakan Bang. Ini saya bertanya ini mungkin Raja Debat nanti untuk apa ya? Untuk memberikan pencerahannya. Ya saya bertanya ini Raja Debat tentang antitesis. Antitesis ini kan kira-kira saya kan sebagai orang awam ini kan bagaimana cara melawannya seperti persepsi pandangan seperti yang sudah lewat tadi itu kayak seperti Firdaus sama Baim ini sepertinya antitesis maksud saya begini Raja Debat, kita sebagai
orang awam cara mungkin kalau Raja Debat kan sudah berpengetahuan, sudah istilahnya sudah telaah, sudah telusurin lebih dalam. Kami sebagai orang awam ini Raja Debat dalam artian antitesis kayak seperti ini, menurut saya, mungkin Raja Debat nanti mengambil statement saya, pernyataan saya, kayaknya kita ini seperti dengan mereka ini seperti itu, positif sama negatif gitu. Positif sama negatif dalam artian antitesis terus gitu loh, selalu berlawanan. Kira-kira pandangannya Raja Debat untuk menghadapi apalagi kami orang awam ini kan harus bersiap untuk battle, untuk melawan seperti pandangan pengetahuan atau boleh katakan doktrin-doktrin seperti itu, ya kami itu jangan sampai tersesat gitu loh. Ibaratnya ini kan seperti positif negatif terus, tidak pernah dari sekian pencerahannya Raja Debat tadi kan, mulai dari Firdaus sama Baim ini kan negatif terus gitu, sudah itu selalu antitesis, begitu dijelaskan juga tapi otaknya tidak nyampe gitu loh. Kira-kira bagaimana masukannya ini Raja Debat? Nggak konsisten. Jadi gini Bang sebenarnya ya. Supaya saya ini jangan buang-buang waktu gitu loh. Oke, jadi saya begini ya. Jangan buang-buang waktu maksudnya. Baik, jadi sebenarnya begini ya. Ya, sebelum saya bicara dengan antitesisnya ya. Jadi pertama, mungkin jangan lupa ya. Mungkin Mas Baim dulu dengar dulu. Ya, jadi jangan lupa teman-teman. Kenapa mereka ini selalu anti atau tidak paham? Itu wajar abangku. Karena apa? Ini tahu nggak yang saya bilang dari awal tadi? Bicara tentang ketuhanan Yesus, ini bicara tentang ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini di kalangan para ulama syekh pun belum tentu memaknai ini. Apalagi mereka ini yang hanya sebatas kemampuan ilmu syariat. Perhatikan. Makanya mereka ini sulit menerima itu. Kita bisa maklum di situ. Oke? Tetapi sebagai tesisnya adalah kita harus tetap kuat. Karena apa? Pertama, untuk menyangkal daripada agar kita tidak tersesat, ya, biasakan orang Kristen membaca Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 3. Oke? Biasakan orang Kristen membaca Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 8 itu. Kenapa ini pertama sekali saya katakan sebagai antitesisnya? Supaya orang Kristen sadar bahwa sebelum datangnya pun Islam, kebenaran telah dibicarakan 600 tahun sebelum Islam datang. Nanti kamu baca di situ di Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 3, dibaca juga nanti di Galatia 1 ayat 6 itu. Artinya di sini kita akan disadarkan. Siap. Ya, yang sudah benar-benar sungguh kebenaran disampaikan di dalam ayat kitab ini, hanya orang-orang yang betul-betul yang tidak lagi saya katakan ini, maaf kita ragukan kesehatan jiwanya, bisa meninggalkan kekristenan. Karena apa? Sebelum 600 tahun Tuhan Yesus telah menyatakannya dalam kitab Injil ini loh. Ya, telah dinyatakan itu. Kemudian masalah tentang mereka ini abangku, kenapa mereka begitu sulit? Saya ulangi sekali lagi, maklumin saja itu. Karena apa? Bicara tentang Tuhan Yesus adalah bicara tentang ilmu tingkat tertinggi di kalangan Islam, disebut ma'rifat. Makanya tidak cukup sekali, 2 kali, bahkan 10 kali pun belum tentu mereka bisa nangkap itu. Berarti harus dari keturunan Kristen aja Bang ya, yang bisa nangkap. Sebenarnya banyak kan Bang, ketika mereka memahami tentang ilmu ma'rifat kan banyak orang Islam jadi Kristen Bang. Karena begini ya, contoh tadi Bang Baim, kan sebenarnya kan Yesus ini tadi kan dalam kitab ini kan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Yesus inilah firman itu yang menjadi manusia, betul? Nah, sementara kata firman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah 45, bahwa Isa itu adalah firman Allah, firman Allahmu. Ya. Lalu kemudian bahwa Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Oke? Maka ini pun sebenarnya diadopsi oleh Al-Quranmu merujuk kepada surah Maryam ayat 17. Bahwa Roh Allah itu diutus. Makanya pernah saya bilang Allah itu pun pernah diutus. Ya.
Di dalam surah Maryam ayat 17, Allah mengutus rohnya. Sementara roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Karena roh itu adalah hakikatnya Allah. Sama seperti tadi saya katakan dalam kekristenan, bahwa firman hakikatnya Allah, roh kudus hakikatnya Allah. Mas Baim, tolong dengarnya ini pakai otak gitu loh, Mas Baim, biar jangan makan waktu gitu. Ya, jadi begitu Bang Baim. Menurut kamu saya nggak pakai otak dengarnya? Iya, maksudnya sudah dijelaskan berkali-kali tadi itu kan, masa tidak mengerti? Bukan masalah, ya mengerti ya. Ya gimana, saya juga akan banyak di situnya banyak keraguan. Iya, keraguanmu di mana? Dari awal Tuhan Yesus itu manusia, Tuhan. Kadang saya Sudah tanya dijawab Yesus, tadi itu, sudah dijawab. Kan saya sudah bilang loh tadi Baim, ya. Firman Allah ini, firman ini kan hakikatnya Allah toh. Yang menjadi manusia yang disebut Yesus. Ingat ya, ketika dia manusia maka disebut namanya Yesus. Ini kan firman Allah. Makanya dia sebelum pun dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ya dia sudah Tuhan. Lah iya, sekarang dia yang lagi berdoa itu kenapa bisa jadi manusianya yang berdoa? Kan Tuhan itu, Yesus itu Tuhan katanya. Karena dia kan mengambil rupa manusia tadi sebagai porsinya dari manusianya. Dan itu penggenapan dari nubuatan. Setelah berdoa dia jadi Tuhan lagi. La ilah. Iya, coba gimana? Coba tanya ke saya, ke orang selain saya, selain Islam, selain saya pribadi, pasti dia juga bingung. Loh kok bingung? Kamu kan dia manusia loh. Coba saya mau lihat atau begini deh. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus berdoa. Coba kasih dulu ayatnya sama saya. Itu yang waktu di tiang salib saya dengar. Nggak ada loh Yesus itu berdoa loh di tiang salib. Jangan ngadi-ngadi lah. Coba. Di mana? Benar itu. Waktu dia di ada raja debat yang Tuhan Yesus mengatakan ya Aba, yang mengatakan sudah selesai raja debat. Testele yang mengatakan sudah selesai. Iya, itu kan makanya saya bilang tadi kan itu penggenapan toh dari Mazmur itu. Makanya saya bilang si Baim ini agak lucu sedikit gitu. Giliran kita tarik kepada Allahnya dia nggak mau tahu. Tetapi giliran kita jelaskan dari kekristenan dia ngotot nggak mau tahu. Ini yang masalah. Ya karena itu tadi itu kan mungkin ini dia menjelaskan sesuatu itu dia hanya cuma mendengar aja gitu loh, mendengar tapi tidak filter, tidak ya tadi kembali kata lagi tadi itu pakai otot dia dengar gitu. Iya, itu yang saya bilang tadi. Ya, sekali lagi aku ingatkan kau Baim. Seandainya kau tangkap apa yang kusampaikan itu, kupastikan ketika kau ngobrol dengan apa yang kuajarkan ini sama kau kepada ulamamu, saya pastikan ulama kau akan tercengang. Belajar dari mana kau Baim? Bukan ini maksud saya Mas Baim ini tolong dengar pakai otak, jangan pakai otot gitu loh. Udah begitu mutlak lo dijelaskan singkat padat lo masih nggak nangkap. Kalau Mas Baim saya tanggapin Mas Baim dulu tentang berdoa di kayu salib. Itu puncak iman Kristen Mas Baim. Puncaknya bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu sudah selesai. Jadi apa ya? Pasti saya tahu nggak Bang Usel? Tahu nggak? Kenapa mereka ini begitu sulit ya menerima ketuhanan Yesus tadi, penyalipan itu tadi? Ini yang saya bilang tadi. Kalau betul-betul mereka ini tidak seperti lembu juga kan punya otak toh. Ya. Tetapi kalau dia hanya punya otak, nggak punya kecerdasan, berarti boleh dong saya katakan dia seperti lembu. Contoh ya, harusnya mereka ini berpikir loh. Kok berani mereka ini mengklaim mengimani kitab Injil? Sementara kitab Injil sudah menyatakan Yesus Tuhan, di dalam kitab Injil dinyatakan Yesus disalib. Nah, ini kan akibat ya otak mereka ini disesatkan oleh iblis tadi. Makanya di dalam Al-Qur'annya itu menyangkal penyalipan, menyangkal ketuhanan Yesus. Ini yang seharusnya mereka renungkan dulu sebenarnya. Kalau menurut saya Mas Baim ini sudah ada namanya istilahnya itu posesi. Posisinya ini dalam taraf kerasukan. Lama kelamaan jadi ini dia dan jadi apa ya, gigil dia salib.
jadi apa ya? Perlu kalau di apa ya? Istilahnya kayak seperti Mas Baim ini apa kerasukannya masih level rendah karena dia tidak memahami tentang salib gitu. Iya, repot memang. Makanya saya bilang tadi Bang, ya sampai 10 kali pun belum Ya udah tentu gini mereka aja lah. nangkep itu. Nggak usah bingung-bingung lah. Posisi. Kenapa orang Yahudi tidak percaya di Tuhan Yesus juga? Ya udah gitu aja coba. Oke, saya jawab ya. Yahudi yang mana kau maksud? Saya dulu. Yahudi yang mana kau maksud? Orang Yahudi banyak jadi Kristen tuh. Yang menyebarkan Injil juga murid Yesus orang Yahudi. Yahudi yang mana kau maksud? Jangan kau samakan ibarat nih ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kawan ya. Di Indonesia, ya toh. Indonesia kita kan bicara bangsa. Artinya kan nggak semua orang Islam. Iya. Jadi kamu itu cerdas dikit lah sebagai orang Indonesia. Makanya kadang tahu nggak kawan. Sambil saya membuka ruang ini, bukan hanya lintas iman yang mau saya sampaikan, tetapi edukasi kepada sesama anak bangsa. Ayo dong, kemon jangan gara-gara agama otakmu itu macam lembu. Itu loh. Saya kadang kesalnya di situ. Saya jujur juga mengira abang begitu loh bang. Raja Saya juga mengira abang begitu orang sama. awam juga apa ya istilahnya apa ya seperti apa statementnya Mas Baim ini pengetahuan itu mahal Mas Baim, pengetahuan itu mahal, pengetahuan mahal. Makanya di sini kan saya nyari tahu. Iya, Anda kan nyari Itu tahu. makanya kita itu Kan sudah dikasih dengarnya pakai tahu. otak, jangan pakai otot. Saya juga bisa loh bilang kamu juga nggak. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di surga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah serta di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan dan Bapamu yang apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Al berdoa, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu, maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu, aku membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Jangan kamu seperti mereka, seperti Bapamu tahu yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.